Kalau belalang di mata masyarakat khususnya Gunung Kidul ini bukan hanya hama, tapi malah itu suatu anugerah dari Allah karena andai kata kita manfaatkan, kita olah, kita kelola, itu akan menjadi income bagi keluarga kita dan itu akan menambah karena proteinnya itu tinggi, itu mungkin akan mengurangi stunting juga. Digitalks by Tani Center IPB University. Halo Sobat Tani yang ada di seluruh Nusantara, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya, Luna Lufitasari, di Digital by Tani Center IPB University. Hari ini podcast kita menghadirkan sosok seorang wanita inspirasi yang berasalnya jauh nih. Dari mana asalnya, siapa namanya, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Luna. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau saya sih udah kenal sama Ibu, tapi Sobat Tani yang ada di rumah belum kenal nih sama Ibu. Ibu boleh nggak kenalan sedikit sama teman-teman Sobat Tani yang ada di rumah? Iya, boleh. Selamat siang sahabat-sahabat Tani se-Nusantara. Perkenalkan, nama saya Suparjiem. Saya seorang pelaku petani. Jadi bukan hanya ibu rumah tangga saja, tapi petani. Saya petani yang berasal dari Wareng Wonosari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman untuk dituakan sebagai ketua kelompok wanita tani yang khususnya di Wareng ini. Dan masih banyak lagi lembaga-lembaga yang kiranya terkait dengan perempuan. Memang saya sejak kecil suka di lembaga itu. Dan kebetulan saya bertani di tanaman pangan maupun di perkebunan. Wah, luar biasa ya Bu ini. Selain petani juga ketua kesetaraan gender, luar biasa loh Sobat Tani. Di lokasi yang jauh dari pusat ibu kota ya Bu ya, di Gunung Kidul bisa memikirkan bagaimana kesetaraan gender di daerah. Itu sangat menginspirasi. Nah, dengar-dengar nih Bu, makanya kenapa Tani Center hadir di sini langsung ke rumahnya Ibu. Itu selain petani, ibunya ini juga jago. Luar biasa mengelola belalang. Yang mana kita tahu belalang itu serangga, bisa menjadi hama juga ya Bu, bisa jadi musuh alami. Mungkin Ibu bisa sedikit cerita belalang di mata masyarakat sini itu seperti apa? Ya, kalau belalang di mata masyarakat khususnya Gunung Kidul ini bukan hanya hama, tapi malah itu suatu anugerah dari Allah karena andai kata kita manfaatkan, kita olah, kita kelola, itu akan menjadi income bagi keluarga kita dan itu akan menambah karena proteinnya itu tinggi, itu mungkin akan mengurangi stunting juga. Stuntingnya itu akan lebih kecil dan itu menurut saya sekarang itu di Gunung Kidul sudah hampir enggak ada dan ini sangat-sangat bagi pedagang belalang sangat kesulitan karena menjelang Lebaran ini harganya begitu naik 100%. Tidak hanya kenaikan itu mungkin 10 atau 50%, tapi naik 100%. Masya Allah. Kalau boleh tahu berapa Bu harga belalang sekarang?
Saya kemarin di story itu kalau pas Mbak Luna masih di Sumbawa itu masih berkisaran 120-130 ya. Sekarang 190 lebaran ini. 190 per kilo mentah. Wah, 190.000 per kilo mentah. Ngomongin harga tadi Bu Belalang, 190.000 per kilo Mentah. itu Ya. belum diolah. Ya. Masya Allah. Harganya udah setara dengan daging. Daging berapa, Mbak? Daging kalau di Gunung Kidul sekarang ini 160. 160 daging. Kalau Tapi belalang 90. 190. Masya Allah. Proteinnya padahal lebih tinggi daripada daging. Iya. Masya Allah. Tapi masyarakat di luaran sana itu belum tahu manfaat belalang itu ternyata sangat luar biasa itu. Kalau wisatawan itu kalau datang ke Gunung Kidul itu belum merasakan atau mencicipi bagaimana rasanya belalang dan tidak beli belalang. Itu katanya belum datang ke Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya. Jadi suatu kayak ciri khas Gunung Kidul sekarang bagi wisatawan belalang. Kalau dulu memang hasil dari singkong, tapi sekarang sudah kalah dengan belalang. Ya. Belalangnya luar biasa gitu kan. Nah, cuman Ibu kemarin tuh Tani Center pernah ke Sumba. Kita dapat panggilan dari teman-teman yang ada di Sumba terkait ledakan belalang di daerah sana. Nah, mereka tuh masyarakat tuh masih beranggapan bahwa belalang itu sebagai hama, sebagai musuh yang takut untuk dimakan gitu. Nah, boleh nggak sih Ibu kasih saran, pesan gitu untuk masyarakat atau teman-teman yang ada di sana untuk bisa gitu mau memulai tindakan untuk mengonsumsi atau menggunakan belalang sebagai olahan yang bisa digunakan yang akan kebermanfaatannya gitu selain dibasmi dengan pestisida mungkin gitu. Menurut saya teman-teman yang di Sumba sana jangan takut. Andai kata takut ini kok binatang seperti ini kok dimakan, itu jangan-jangan ini nanti beracun atau alergi. Kalau menurut saya untuk uji coba kalau nggak cocok makan belalang itu kan kalau masih hidup itu dioleskan aja, itu air liurnya itu dioleskan di sini. Kalau dioleskan di kulit sini sekitar sini itu nanti terasa gatal, itu berarti panjenengan atau saudara-saudara kita alergi dengan belalang. Tapi kalau enggak itu berarti nggak apa-apa, makan aja, itu justru protein tinggi. Tapi ada belalang yang memang ada yang bisa bikin gatal, itu belalang namanya kalau di Gunung Kidul belalang gambuk. Jadi kayak rajanya belalang. Jadi belalangnya itu besar, kayak ada bulunya. Bulunya itu kelihatan. Kalau belalang yang lain kan nggak ada bulunya. Kalau itu ada bulunya, itu ya kalau bisa dimatikan, tapi jangan dikonsumsi. Menurut saya konsumsi aja, nggak apa-apa. Nanti suatu saat kalau akan menjadi ikon wisata di daerah Sumba, bisa juga itu sebagai olahannya atau apa sebagai kalau ada tamu apa dari luar atau apa itu kasih aja menu dari belalang. Nggak harus, daripada kita makan ayam broiler, mending kita makan belalang tanpa kimia, tanpa pestisida. Itu hidupnya di dedaunan yang biasanya nggak ada kimianya. Kalau ada kimianya pasti mereka mati. Jadi itu betul-betul kalau dibilang organik ya organik. Iya, benar-benar makanan organik. Iya. Nah, cuman Ibu, belalang ini gimana sih Bu cara nangkepnya gitu loh? Karena kan mungkin teman-teman di rumah itu belum pada tahu gimana sih cara nangkep belalang gitu loh. Sebetulnya ada trik nangkep belalang kalau yang nggak
nggak tahu memang nangkepnya mungkin di itu yang ada durinya. Pasti tangan kita kalau yang di duri itu pasti akan tergores dan akan terasa nyeri perih. Tapi kalau nangkep itu begitu nangkep, kalau mau nangkep satu-satu loh ya, itu set gitu aja langsung pegang. Kalau enggak, kalau saya tangan dua gitu set langsung tak poples. Itu tangannya yang ada durinya sama itu apa sayapnya itu nanti udah dimasukin botol, tapi botolnya itu nanti bertahan beberapa hari. Yang penting jangan sampai terluka. Itu bisa hidup, kalau enggak ditaruh di jaring itu bisa hidup lama. Pakai jaring juga bisa, Bu? Bisa pakai jaring, kalau pakai jaring lebih cepat. Sini itu yang namanya jaring itu apa ya, alat serbaguna. Jadi di samping untuk apa menangkap, kalau di padi menangkap walang sangit, menangkap itu bisa juga untuk menangkap ini belalang. Itu sangat efektif sekali. Kalau buat jaringnya itu ada jaring tertentu kah atau gimana cara buat jaringnya itu? Kalau buat jaring biar nanti kalau udah masuk itu nggak bisa keluar, itu jaringnya itu jangan terlalu, mulutnya sini itu jangan terlalu lebar. Jadi bunderan tapi jangan terlalu lebar, tapi kalau kesininya panjang apanya? Pararetnya itu panjang nggak masalah. Cuma bunderannya yang ini nggak usah terlalu lebar. Oh, jadi nggak usah besar-besar, Enggak. kecil aja. Ya. Terus itu dari kawat itu, Bu? Iya, kawat bisa, dari bambu juga bisa. Oh, dari bambu juga bisa. Dilingkerin gitu. Terus dikasih kain atau apa itu namanya, Bu? Kalau di kita namanya paranet, kelambu yang dari senar, tapi senarnya kuat gitu. Jadi begitu tadi kaki belalang yang ada durinya itu begitu sudah masuk di situ, bakalan bisa keluar. Oh, itu Sobat Tani. Jadi selain ditangkap pakai tangan juga bisa pakai jaring. Jaringnya itu juga ada beberapa tadi ya, bisa pakai kawat. Juga kalau nggak ada kawat di rumahnya bisa pakai bambu. Yang dilapisin dengan kain. Kalau ini apa yang familiarnya streaming bisa lah. Iya, streaming yang lentur itu. Jadi buat serot gitu nanti belalangnya udah masuk dan tidak bisa keluar. Oh, udah masuk nggak bisa keluar. Oke. Itu tadi untuk jaringnya. Nah, terus Bu, kalau misalkan nih udah dapat belalang tuh, dia mati di dalamnya selama kita simpan itu masih bisa dikonsumsi kah? Atau masih? Masih. Kalau nanti takutnya itu terbang-terbang, itu dari kita nyimpen atau kita nangkap di ladang, itu nanti langsung kita rebus aja dulu. Direbus atau ada air panas lah, atau nanti tempatnya di apa, atau mau di botol apa di kresek, langsung aja dimasukkan air mendidih, nanti bisa mati, enak kita, nggak usah nanti ada yang terbang lagi, ada yang gitu. Iya. Nah, kalau untuk gimana cara pengolahan belalangnya, nanti kita akan peragakan ya Bu ya. Gimana cara ngelola belalang dari belalang yang masih mentah, dicuci terus dimasak, itu nanti setelah ini mungkin kita akan peragakan lagi Sobat Tani. Jadi ini khusus untuk kita serap dulu ilmunya dari Bu Parjiem. Ngomong balik lagi soal belalang, Bu. Belalang itu kan ada berbagai jenis ya. Nah, itu apakah semua belalang bisa dikonsumsi atau hanya belalang tertentu yang boleh untuk dikonsumsi? Menurut saya itu semua belalang itu bisa dikonsumsi. Ya cuma satu tadi, ratunya belalang yang ada bulunya tadi. Itu kalau yang tahan gatal itu nggak masalah dikonsumsi. Tapi kalau yang nggak tahan itu memang akan terasa gatal. Itu aja kalau yang nggak bisa dikonsumsi cuma. Dan saya kira nggak ada belalang yang beracun itu nggak. Nggak ada, cuma mungkin kalau untuk yang imunnya sedikit kurang
yang emang ada alergi tertentu. Iya. Nah itu kalau mau konsumsi belalang, tadi udah izin sama Bu Parjim, diolesin air liurnya ke tangan kita. Iya. Kalau yang misalkan itu gatel, Itu berarti alergi. Kalau enggak, itu berarti makan sembarang pun enggak ada masalah. nggak ada masalah. Kalau kepinginnya makan, itu nanti ada gatal-gatal, minum dulu CTM. Jadi kalau teman-teman di rumah yang alergi udang, Iya. ada kan alergi belalang juga Iya, nih, tapi iya, tetap mau nyobain gimana sih rasanya belalang, itu boleh minum dulu Boleh. CTM, Iya. baru makan belalangnya, Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Oke, nah kalau di Gunung Kidul sendiri nih, belalang itu diolah sebagai apa aja sih Bu? Bentukan olahannya? Bentukan olahannya kalau di masyarakat umum itu ya hanya digoreng, terus nanti ada sambal bawang itu terus ikut disambal, itu biasa yang masyarakat umum. Tapi karena saya jual di tempat wisata atau di pengunjung wisata, itu saya buat variasi sehingga pengunjung itu bisa tertarik dan bisa membeli. Itu ada kayak di sambal atau balado belalang original, terus belalang yang disunduk itu yang namanya belalang sate, semacam itu. Jadi ada sate belalang, balado belalang, belalang original. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu apa nih kiosnya Ibu ada di mana nih? Saya yang di pantai itu ada di Pantai Selatan, itu ada warung atau warung makan Oma Suglo. Tapi kalau yang di rest area ini karena kemarin dikomplain, ya nggak tahu kalau nggak dikasih namanya Bu Parjim, di rest area Palian itu warung makan Suparjim. Warung makan Suparjim. Jadi Iya. buat teman-teman di rumah yang pengen nyicipin nih olahan belalangnya Bu Suparjim, tadi bisa dijumpai ada di Pantai Selatan ya Bu ya, Iya. di warung Rumah makan Joglo. Rumah Makan Joglo, dan juga di rest area ada rumah makan Ibu Suparjim. Luar biasa Ibu. Ibu ini sungguh sangat menginspirasi, wanita luar biasa, petani tangguh dari Gunung Kidul. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak. Diskusi kita siang hari ini sungguh luar biasa yang bisa kita dapat. Setelah ini mungkin kita masak teman-teman. Nanti kita mencoba mengolah belalang. Bukan kita sih, mungkin lebih banyak Ibu ya. Bagaimana cara bareng-bareng. Oke, bareng-bareng. Nanti bisa dilihat bagaimana cara pengolahan belalang dari dia mentah, dicuci, dimasak sampai jadi dalam suatu kemasan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Nanti main-main lagi ke Bogor. Siap. Kita Terima kasih Mbak Duna. Oke, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Sobat Tani. Sekian Digitalk pada siang hari ini. Saya Luna Lufitasari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.